Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami menyerahkan acara siaran malam ini dari awal pertengahan sampai tamatnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dimanapun suara kami didengar, teguhkanlah firman-Mu. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah, kuatkanlah yang lemah. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan bisa Babel TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah bahaya erosi iman. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita berpegang teguh pada firman. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Bukalah Alkitab kita, saya akan membacakannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Bahaya erosi iman. Waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Nah, sebagai pelayan Tuhan, kami mau tekankan buat kita, tapi itu baru awal kehidupan kekristenan. Perjalanan masih panjang. Tuhan mau kita bukan hanya bisa memulai, tapi Tuhan mau kita bisa mengakhiri. Karena Alkitab katakan, yang setia sampai akhir, dialah yang mendapatkan mahkota. Nah, untuk menuntun perjalanan kehidupan kita, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib punya Alkitab dan membacanya setiap hari. Tahukah kita ada 3 hal yang terjadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus mau baca Alkitab tiap hari. Pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Yang ketiga, yang akan terjadi adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak meraba-raba. Karena itu pastikan, setiap kita sudah punya Alkitab dan mulai membangun disiplin rohani. Kalau itu yang terjadi, kami percaya ya, tema ini tidak akan terjadi dalam hidup kita, yaitu bahaya erosi iman. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi day by day, setiap hari pengenalan kita pada Yesus makin dalam, sehingga kita boleh berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan buat kita tentang tema kita, bahaya erosi iman. Kenapa orang yang percaya Yesus bisa mengalami erosi iman? Yang pertama, karena tidak mengurus imannya dengan baik.
Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apapun yang kita tidak urus tidak akan pernah jadi baik. Karena itu kita harus mau mengurus iman kita. Urus iman kita. Iman itu tidak kelihatan tapi ada. Andai kata kita mau mengurusnya, saya percaya hidup kekristenan kita akan mengalami banyak terobosan. Karena Alkitab katakan orang benar akan hidup oleh iman. Perjalanan kehidupan kita akan melihat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih, di mana kebenaran dan janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Iman itu tidak kelihatan tapi ada. Andai kata saudara dan saya mau mengembangkannya, mengurusnya, kami percaya saudara dan saya akan lihat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Karena itu kami mau tekankan, ayo ambil keputusan, urus iman kita dengan baik. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak akan mengalami erosi iman dalam kehidupan kita. Dunia bisa mengikis iman kita. Percaya atau tidak, banyak orang kandas imannya karena tidak mau ambil keputusan mengurus imannya dengan benar. Karena itu kami ingatkan kita malam hari ini, ya, mulailah malam ini, tidak ada kata terlambat. Kita urus bagian kita, nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kalau ini kita lakukan, kami percaya kita bukan hanya bisa memulai, tapi kita bisa mengakhiri dalam perjalanan kerohanian kita, dalam perjalanan iman kita. Sehingga apa yang terjadi, kita akan melihat kebenaran ini menjadi terobosan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahaya erosi iman. Erosi iman bisa terjadi kalau kita menganggap remeh firman Tuhan. Kalau kita menganggap remeh firman Tuhan, Amsal 19 ayat 16 mengajak kita supaya kita tidak menganggap remeh firman Tuhan. Di dalam Alkitab, kalau kita baca kisah tentang Lot, sebenarnya apa yang terjadi, tidak ada rencana Tuhan ingin menghukum istri Lot. Tidak ada. Rencana keselamatan yang Tuhan rancang sebenarnya termasuk Lot, istrinya, dan anak-anaknya. Waktu Tuhan tidak menghukum Sodom dan Gomora, apa yang terjadi? Tuhan mengasihi Lot dan keluarganya. Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Waktu mereka berlambat-lambat, Tuhan pegang tangan Lot, istrinya, dan anak-anaknya, dibawa ke pinggir kota. Dan Tuhan berfirman, berlarilah, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Siapa yang dengar? Lot, istrinya, dan anak-anaknya. Tapi dalam perjalanan apa yang terjadi? Istri Lot memutuskan sesuatu yang fatal. Dia menoleh ke belakang. Jadi kalau istri Lot akhirnya menjadi tiang garam, bukan karena Tuhan mau menghukum dia, itu adalah pilihan dalam hidupnya. Jadi kami nasihatkan kita, jangan menganggap rendah firman. Jangan menganggap rendah firman. Kalau itu yang kita lakukan, pasti kandas iman kita. Contoh lain yang menganggap rendah firman Tuhan itu Saul. Dia disuruh membunuh Raja Agag dan tidak boleh mengambil barang jarahan dari sana. Dan apa yang terjadi, dia tawan hidup-hidup. Raja Agag dia bawa ke Yerusalem, dan domba-domba gemuk dia ambil, dan dia katakan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Disitulah keluar ayat yang berkata, ketaatan lebih penting daripada korban. Sebagai pelayan Tuhan kami ingatkan, hati-hati bahaya erosi iman. Haleluya. Dan itu bisa terjadi kalau kita tidak mau mengurus iman kita.
Yang kedua, itu bisa terjadi kalau kita menganggap remeh firman. Contoh istri Lot, contoh lagi Saul. Tadi kami sudah katakan. Tidak banyak orang yang punah karena berdosa dalam Alkitab. Tapi Saul punah dengan keturunannya. Dan ini jadi peringatan bagi kita supaya tidak menganggap rendah firman Tuhan. Kristen yang benar seharusnya menjunjung tinggi firman Tuhan. Haleluya, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Tidak ada makanan rohani yang paling bergizi di dalam dunia ini kalau kita masih hidup, kecuali firman Tuhan. Oleh karena itu apa yang terjadi, turutilah, lakukanlah. Di sana ada kepastian, di sana ada janji Tuhan, di sana ada kekuatan, di sana ada iman, di sana ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita mau mengerjakannya, kita akan berkata, bersama Yesus saya bisa. Bersama Yesus saya mampu. Bersama Yesus saya lakukan perkara yang besar. Yang ketiga, bahaya erosi iman. Orang percaya bisa mengalami erosi iman kalau tidak fokus. Ya, kalau tidak fokus pada Yesus. Kalau tidak fokus pada Yesus. Haleluya. Kami ingin kita lihat Ibrani pasal 12. Ya, satu ayat yang kami mau bacakan supaya kita mulai hari ini fokus pada Yesus. Karena banyak kali kita mengalami banyak masalah. Salah satunya adalah karena tidak fokus pada Yesus. Ibrani pasal 12. Kalau kita lihat Alkitab kita pada ayat yang dikatakan demikian pada ayat pertama, sebab itu Ibrani pasal 12 dikatakan demikian. Ya. Karena itu karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus. Haleluya. Ya, saya mau tekankan buat kita, bahaya erosi iman. Orang percaya bisa mengalami erosi iman kalau tidak fokus pada Yesus. Oleh karena itu, putuskanlah untuk fokus pada Yesus. Ya, dikala kita melayani, fokus pada Yesus. Dikala kita beribadah, fokus pada Yesus. Ya, kalau kita sudah orang percaya, fokus pada Yesus. Kalau tidak, kita akan lihat manusia dengan segala kelemahannya, membuat kita bisa kecewa. Ya, coba dengar, banyak orang kecewa waktu ke gereja. Ya, banyak orang kecewa melihat kehidupan para pendeta. Saya mau katakan, banyak orang kecewa waktu dia melayani. Kenapa? Jawabannya sederhana aja, bukan karena apa-apa, tidak fokus pada Yesus. Karena itu fokuslah pada Yesus. Kalau engkau berpaling daripada Yesus, kita akan lihat manusia dengan segala kekurangannya. Dan itu pasti. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah percaya Yesus, jangan lihat manusia, tapi lihat fokusnya pada Yesus. Kalau itu yang kita lakukan, pasti saudara dan saya akan mengalami kemajuan. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia sempurna dalam segala hal. Saya mau katakan, kalau kita mau fokus kepadanya, kita akan kuat. Dia teladan yang sempurna bagi kita. Baca aja Alkitab kita, telitilah apa yang kami katakan. Dia Tuhan. Ya, tapi mau membasuh kaki murid-muridnya. Karena itu Tuhan Yesus bilang, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau ini ada dalam hidup kita, saya percaya kekristenan kita tahan banting. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau katakan,
Jangan membias, tapi fokus terus pada Yesus. Kalau itu kau lakukan, kekristenan kita kuat, dan kita tidak akan mengalami erosi iman dalam kehidupan ini. Yang terakhir, bahaya erosi iman. Yang keempat, kenapa banyak anak Tuhan yang mengalami erosi iman? Karena tidak mengerti tentang peperangan rohani. Pengkhotbah 8 ayat 8 dikatakan tidak ada istirahat dalam peperangan. Waktu kita berkata saya percaya Yesus, saat itu juga iblis menyatakan perang terhadap kita. Karena itu seorang Kristen yang benar dia harus tahu bahwa ada peperangan rohani. Haleluya. Alkitab katakan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Hidup dalam peperangan rohani. Haleluya. Saya mau katakan tidak ada istirahat dalam peperangan. Waktu kita berkata saya percaya Yesus, iblis menyatakan perang. Dia berusaha dengan cara apapun supaya mengandaskan iman kita, menggembosi iman kita. Tapi kita dipanggil bukan untuk jadi orang-orang yang gagal. Asalkan kita mau tunduk melakukan apa yang Tuhan katakan, kita lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Ayo, mulai sekarang teriakan bagi tempur peperangan rohani. Haleluya, tidak ada santai-santai dalam kekristenan. Kami mau katakan, iblis kalau nggak bisa dorong kita jatuh, dia tarik kita jatuh. Kita mesti tetap tegak berdiri. Untuk bisa tetap tegak berdiri, mesti jadi pelaku firman. Karena dengan itu fondasi kita akan kuat, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kalau kita menyadari akan hal ini, kekristenan kita jadi berbeda. Kekristenan kita akan sungguh-sungguh bergairah, di mana Kristus akan dipermuliakan. Karena itu kami mau mengajak kita, praktekkan ini, ya, hidup dalam peperangan rohani. Ya, percaya atau tidak, khususnya pada akhir zaman ini, iblis tidak pernah istirahat. Dia tahu waktunya sudah sangat singkat, dia kerja lembur. Tapi saudara dan saya tidak perlu takut, karena iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sepanjang kita mau tunduk pada Tuhan, berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan, maka kita lebih daripada pemenang. Teriakan tempur. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ikat yang jahat, buang, lepaskan yang baik. Lakukan itu terus menerus. Baik secara pribadi, keluarga, gereja. Untuk pribadi kita, keluarga kita, kota kita. Maka kita akan lihat kerajaan Allah semakin diperlebar dan nama Yesus akan dipermuliakan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Bahaya erosi iman. Siapapun bisa mengalami apa yang dialami Demas. Mengalami erosi iman. Ada kejenuhan, ada kebosanan. Karena itu tangkap kebenaran ini. Yang perlu kita lakukan, mari kita urus iman kita dengan baik. Jangan menganggap remeh firman Tuhan. Fokuslah pada Yesus, bukan pada manusia. Dan lakukan peperangan rohani. Kami berdoa, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Kita masih punya waktu sedikit, dan kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kita mau lakukan malam ini. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, kami mau mengajak kita mengikuti doa kami tanpa paksaan. Kami percaya kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, malam ini malam keselamatan bagi kita. Bagi kita yang sakit, kami mau berdoa buat yang sakit. Yang punya beban, kami mau doakan.
Nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini kami terima firman Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa. Kami mau bertobat, meninggalkan cara hidup kami yang salah, yang jahat. Kami mengaku kami orang berdosa. Kasihanilah kami. Malam ini kami ambil keputusan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah hidup saya. Saya buka hati saya undang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya bisa tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Kalau paru-parumu, taruh satu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat. Saya nggak peduli sakitmu apa, karena Yesus bilang sudah selesai. Bilur-bilur yang menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, hari-hari ini banyak masalah, ayo letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Lakukan dengan iman. Kalau ini kau lakukan dengan benar, malam ini malam pertolongan Tuhan bagi kita. Bapa di sorga, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian dada mereka. Dengan segala pergumulan, mereka datang dengan iman kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terimalah mujizat. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Jalan yang berliku-liku Tuhan buat lurus. Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden. Tuhan merubah dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan. Kami minta campur tangan Tuhan yang baik dari Tuhan kau boleh dapatkan malam hari. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Jauhkanlah Indonesia dari virus corona. Jauhkanlah Indonesia dari resesi. Berkatilah Indonesia, pulihkanlah negeri kami. Kami minta anugerah Tuhan supaya yang sakit virus corona semakin hari semakin tidak ada lagi, semakin berkurang. Kami berdoa, lindungi kota kami, bangsa kami supaya tidak ada yang kena lagi. Buatlah disiplin, oh Tuhan, buat negeri kami ini biar penduduknya mau disiplin. Kami serahkan juga Tuhan pemerintah yang ada ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Jadikan gereja-Mu jadi berkat. Hamba-hamba Tuhan jauhkan dari celaka, bahaya, sakit, penyakit. Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, Tuhan memberkati. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, berkati dengan limpah rahmat anugerah daripada Tuhan. Makasih buat malam ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.